Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next Presiden? Kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaesang. Jadi pengen belajar gua nih. Kok bisa gitu sepede ini gitu bro ya? Ngeluncurin buku The Next President. Hah? Kerja aja belum. Diskusi aja baru sama anak SD. Jadi wapres aja hasil ngakal-ngakalin tuh. Ngakalin aturan. Ya, ini udah pede banget nih. Pede banget. Nah, lo kan sabar, ini baru permulaan, buku dulu, ntar baru filmnya. Tapi kalau film agak susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kita hela nafas sebentar teman-teman semua. Ini geger ini ya, buku dari Gibran Rakabuming Raka, Gibran The Next Presiden. Gua melihat buku ini lucu sendiri sih. Kenapa? Gibran itu menjadi seorang wakil presiden dengan kontroversialnya sehingga beliau bisa menjadi wakil presiden dan beliau pun belum bekerja sama sekali. Kok ya udah membuat buku Gibran The Next Presiden? Lalu tolak ukurnya itu di mana gitu loh. Sampai-sampai Bung Deddy Sitorus pun menginginkan kalau ada yang sudah mendapatkan buku ini, beliau ingin belajar gitu. Karena beliau mendengarkan katanya di podcast seseorang mengatakan bahwasanya politikus harus belajar dengan Gibran dan Kaesang. Maka dari itu menuai kritikan dari para netizen mengenai buku tersebut gitu loh. Oke teman-teman semua, kita bahas sedikit. Coba kita lihat komentar dari para netizen. Ini dia videonya. Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next Presiden? Kalau ada saya mau dong kopinya. Ada nggak yang udah dapat nih? Ini katanya mau launching di Jumat 14 Juni ini. Gibran The Next President. Ya promosinya saya juga. Saya promosi, makanya saya pengen baca. Karena ada satu podcast saya dengar, kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaesang. Jadi pengen belajar gua nih. Cakep, Cok. Kok bisa gitu sepede ini gitu bro ya? Ngeluncurin buku The Next President. Hah? Kerja aja belum. Diskusi aja baru sama anak SD. Belum pernah tuh saya ngelihat Anda nih diskusi sama mahasiswa sama dosen-dosen gitu. Diskusi secara terbuka bagaimana untuk menjalankan roda pemerintahan, bagaimana untuk menstabilkan harga pangan, bagaimana untuk meningkatkan perekonomian, bagaimana untuk membuka lapangan kerja, bagaimana untuk menghentikan tambang-tambang ilegal, bagaimana untuk memberantas korupsi yang ada di negeri ini. Belum ada tuh saya ngelihat. Ini udah ngeluncurin buku The Next President. Aduh, Mas Gibran aja nih ya. Jadi wapres aja hasil ngakal-ngakalin tuh. Ngakalin aturan. Ya, ini udah pede banget nih. Pede banget. Masya Allah. Nah, lo kan sabar, ini baru permulaan, buku dulu, ntar baru filmnya. Tapi kalau film agak susah ya. Tahun depan mungkin mulai muncul tuh penghargaan-penghargaan yang out of the box. Gelar-gelar adat, penghargaan anti korupsi. Biasanya dari lembaga atau ormas, terutama ormas yang, ngerti kan ormas yang gue maksud? Tapi biasanya juga muncul ormas yang sama sekali baru gitu. Yang bahkan masyarakat tuh nggak pernah denger sebelumnya. Semacam relawan, berkedok organisasi yang mewakili masyarakat banyak. Habis itu di pertengahan periode barulah muncul tuh survei indikator 100% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Gibran. Terus mendadak dapat gelar doktor honoris causa. Ditambah gelar Gus Gibran. Cocok. Nah di tahun terakhir barulah muncul survei elektabilitas. Hasil survei indikator Gus Gibran unggul 110%. Cakep. Belum lagi support system dari kelurahan pusat. Jos lah pokoknya. Sumpah lah bos. Tahu bener ya abang ini ya tentang masa depan gitu loh. Sepertinya memang step by stepnya seperti itu teman-teman semua. Karena memang dilihat dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Dari mulainya Gibran masuk mendaftar menjadi calon presiden sampai akhirnya terpilih menjadi calon wakil presiden. Kalau menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua mengenai buku tersebut? Sepertinya tidak
mumpuni ya, belum apa-apa kok sudah membuat buku gitu ya. Bahkan Mas tadi mengatakan bentar lagi nih mau buat filmnya nih. Bang Deddy Sitorus tadi sampai mau belajar loh dengan buku ini gitu loh. Kalau menurut gue pribadi, aduh kosong banget sih, ngapain gitu buat buku sementara beliau kerja aja belum gitu. Kecuali nanti kalau sudah pertengahan periode dan ternyata memang kerja beliau nyata dan juga membuat apresiasi dari masyarakat, baru bolehlah buat buku gitu kan. Nah teman-teman semua, diisukan IKN ini juga morat-marit ya teman-teman semua, dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya IKN sudah ada investor asing, tapi nyatanya Pak Bahlil malah mengatakan belum gitu ya. Begitupun dengan Bu Sri Mulyani yang melihat dari ketinggian, melihat IKN yang bangunannya sudah mulai jadi gitu ya, menggunakan dana APBN. Dan dana APBN yang untuk digunakan IKN pun sudah hampir habis, malah justru ada juga yang meminta tambahan. Aduh, pokoknya kacau sekali ya. Apalagi nanti 17 Agustus mau upacara di sana gitu. Apakah itu akan terjadi atau gimana gitu? Sebenarnya IKN ini untuk rakyat atau untuk penguasa? Karena kalau dilihat-lihat gitu kayaknya masyarakat apa bisa gitu hidup di sana ya. Coba kita lihat videonya. Karena memang anggaran dari APBN banyak diberikan kepada. Halo, Bu Sri Mulyani yang cerdas. Gimana sih, Bu? Omongannya udah beda lagi. Kemarin waktu di sidang MK bilangnya Pak Jokowi melakukan penghematan APBN, ya. Bisa melunasi hutang warisan katanya. Tidak menggunakan APBN untuk kepentingan pembangunan. Jadi APBN itu utuh, digunakan untuk kepentingan rakyat. Kata Ibu kan begitu waktu di sidang MK ya. Sekarang lain lagi Ibu bilang. Ternyata ada Bu ya, yang dipakai buat pembangunan, buat IKN ya. Banyak lagi Bu ya. Udah berapa Bu? Hampir 100 triliun saya dengar-dengar. Ya. Ibu masuk ke lain-lain aja kalau ngomong. Kemarin ngomong A, sekarang ngomongnya B. Terus satu lagi nih Bu, yang dibanggain dari bikin istana apa sih Bu? Rakyat masih banyak yang miskin loh Bu. Ibu kan tahu angka kemiskinan kita sekarang berapa masih? 9,3 Bu ya. Target tahun 2020 katanya 6,5 sampai 7,5. Ya, sekarang masih 9,3 Bu. Pengangguran masih berapa banyak Bu? Aduh, 8 juta lebih Bu pengangguran, masih banyak. Aduh. Tingkat kecerdasan orang Indonesia makin turun. Sampai ada yang bilang IQ-nya hampir sama kayak monyet. Aduh, kasihan Bu rakyat Bu. Masih susah. Jangan dibangga-banggain bangun istana, jangan dibangga-banggain. Malu kita. Oke Bu, maju terus Bu lah. Pantang mundur ya gak? Sampai masuk ke liang kubur Bu. Salam sukses Bu, salam perubahan. Awalnya ada yang sesumbar dengan bilang kalau banyak investor asing yang sudah invest ke IKN. Terus dibantah sama Profesor Mahfud MD yang kebetulan emang tahu dapurnya istana kayak gimana. Secara dia kan mantan menterinya penguasa, nggak mungkin dong kalau dia nggak tahu apa-apa. Karena nggak terima kalau klaim bosnya dibantah sama mantan anak buah sendiri, akhirnya ada yang kelihatan langsung cari panggung dengan bilang, udah ada investor yang masuk ke IKN, dia udah invest sampai 50 triliun. Bisa jadi statement ini karena faktor kebetulan. Ya kebetulan lagi pemilu. Kayaknya sih sekalian aja. Sekalian ngejaga nama baik bosnya, mungkin biar rakyat pada mau milih anaknya kali ya. Ternyata pas sudah menang pemilu, baru mulai kecium ada yang gak beres di IKN. Sampai akhirnya kepala otorita dan wakilnya pada mundur semua. Terus gak lama kemudian, akhirnya ngaku juga.
Nah, sekarang kebukti kan siapa yang ngomong jujur dan siapa yang ngebohong masalah banyak investor asing yang mau investasi di IKN. Silakan teman-teman menilai sendiri siapa yang lagi ngebohong. Dan apakah masih mau percaya sama postingan meme dan video dari pasukan buzzer bucinnya penguasa? Lagian, kenapa sih para pejabat di negeri ini tuh gak ada capek-capeknya ngibulin rakyat? Apa nggak bosen gitu ngebohong mulu? Apa lu? Upacara 17 Agustus tidak full di IKN, pemerintah rahasiakan alasan. Rahasia. Upacara 17 Agustus di IKN itu sebenarnya udah cita-cita lama Pak Jokowi ya. Dan terkait ini, podcast katanya-katanya, bocor halus Tempo itu udah nge-spill duluan bahwa nantinya ada 2 skenario upacara 17 Agustus. Mas, itu sudah ada 2 skenario ya. Upacara 17 Agustus gimana? Satu di Jakarta, satunya di IKN gitu. Karena apa? Dari hasil riset gua, terdapat banyak masalah terkait IKN ini. Yang pertama masalah lahan. Ada beberapa ribu hektar yang sampai saat ini pembebasan lahannya itu masih belum selesai. Yang kedua masalah akses gitu. Jadi ketika ingin mengirimkan material, terus alat-alat konstruksi berat gitu, akses jalannya itu belum sepenuhnya dibangun. Dan akhirnya akses tersebut berlumpur dan susah. Yang ketiga masalah air. Dari awal itu tuh ada beberapa riset yang sudah mewanti-wanti bahwa ketersediaan air di IKN ini tuh bakal sulit. Air tanah bakal susah karena lahannya lahan gambut. Terus yang kedua, sebelum ada IKN juga permasalahan kualitas air itu terjadi gitu di Kalimantan Timur. Belum nanti kalau misalnya kita bahas soal investor itu panjang banget. Jadi bisa dibilang, solusi untuk mengadakan upacara di 2 lokasi itu adalah solusi yang terbaik. Mobilitasnya juga jadi nggak pusing ya, bahwa yang harusnya membawa banyak orang, jadi beberapa orang aja. Cita-cita Pak Jokowi itu terlaksanakan, terus nantinya juga bakal ada diliput sama media, jadi kelihatannya bagus-bagus saja gitu. Kalau kata Bung Rocky Gerung itu IKN itu sangat bagus sekali gitu ya, sangat bagus sekali. Tapi itu hanya ada di laptopnya Pak Jokowi. Itu kata Bung Rocky Gerung ya teman-teman semua ya. Ya beliau juga mengatakan bahwasanya proyek IKN itu adalah proyek ambisius dari Presiden Joko Widodo. Sementara kita bisa melihat bahwasanya rakyat membutuhkan pemerintah, di mana rakyat juga masih banyak yang sulit ya kan. Intinya masyarakat tuh menginginkan kesehatan gratis, pendidikan gratis, itu loh yang paling penting. Nah, selebihnya baru bisa digunakan untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, begitulah teman-teman semua ya, dimulai dari Gibran the next president, bapaknya IKN. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.